Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini akan menceritakan tentang pengalaman saya yang akan membuat sertifikat tanah. Ternyata di dalam kepengurusan membuat sertifikat tanah banyak mafianya. Bila mana panjenengan ingin membuat sertifikat tanah, semoga video saya ini bisa memberikan acuan dan panjenengan bisa lebih berhati-hati dan menentukan sikap. Sebenarnya tanah saya tersebut sudah AJB, namun dikarenakan ingin meningkatkan menjadi sertifikat, saya awalnya mampir ke kantor BPN Kota Bogor yang ada di Jalan Ahmad Yani. Saya menanyakan ke bagian informasi. Pada bagian informasi ini saya diberikan penjelasan tata cara pembuatan sertifikat, syarat-syaratnya dan juga biayanya, yang menurut saya sangat tidak membebani karena cuma 1 juta biayanya ke BPN. Seperti itu informasi awal yang saya dapatkan dari petugas BPN di Kota Bogor. Karena tanah saya berada di wilayah Jonggol, maka bila ingin membuat sertifikat harus melalui kantor BPN di Cilengsi. Lalu pada hari berikutnya saya datang ke kantor BPN Cilengsi mengambil berkas. Saya diberikan berkas oleh Satpam dan Satpam mengatakan pada saya agar berkas tadi diisi, dibawa saja ke kantor desa karena nanti pihak desa yang mengisi dan pihak desa sudah paham atau mengerti. Akhirnya saya bergegas berangkat ke kantor desa, dan karena tanah saya itu berada di wilayah Desa Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari, maka saya datang ke kantor desa Selawangi. Di kantor desa saya bertemu dengan Bapak Sekdes. Bapak Sekdes isi belangko atau berkas dari BPN tadi dan meminta biayanya kepada saya, biaya untuk pengambilan letter C dan juga pengisian berkas. Nah, di sini saya awal mula merasa kaget karena biaya yang diminta oleh Bapak Sekdes cukup besar ya, karena 3 juta rupiah. Padahal di BPN menurut petugas yang memberi informasi ke saya, di BPN saja cuma 1 juta. Karena tanah tersebut milik anak saya telepon ke anak saya. Setelah saya pikir kalau BPN cuma 1 juta, di desa 3 juta, mungkin tambah ongkos-ongkos ini itu 5 juta lah kemungkinan habis biayanya. Maka setelah telepon pada anak saya mentransfer uang tersebut dan saya berikan ke Bapak Sekdes. Lalu Bapak Sekdes berpesan kepada saya, kalau nanti masih ada kekurangan silakan datang lagi dan tanpa dipungut biaya. Hari berikutnya saya membawa berkas yang sudah diisi dari desa tadi ke kantor BPN Cilengsi, dan juga setelah saya lengkapi berkas yang lain, diantaranya hasil validasi dari kantor pajak Pratama Cilengsi yang kantornya di Komplek Pemda Kabupaten Bogor. Nah, setelah berkas saya tersebut diperiksa petugas BPN Cilengsi, ternyata banyak kekurangannya. Akhirnya saya datang lagi ke kantor desa menemui Bapak Sekdes. Nah, setelah ketemu Bapak Sekdes malah memberikan saran agar saya meminta bantuan kepada staf kecamatan yang biasanya mengurus
agar supaya lebih mudah kepengurusannya, karena menurut Bapak Sekdes memang mengurus sertifikat tanah itu tidaklah mudah. Lalu Bapak Sekdes memberikan rekomendasi nama staf kecamatan tersebut. Lalu saya berangkat ke kecamatan menemui Bapak yang direkomendasikan oleh Bapak Sekdes. Namun setelah bertemu dengan staf kecamatan tersebut, saya dijelaskan kalau mengurus sertifikat tanah itu memakan waktu yang lama dan juga biayanya cukup besar. Pada pokok intinya, staf kecamatan yang direkomendasikan oleh Bapak Sekdes tidak sanggup membantu pada saya. Lalu saya balik lagi ke kantor desa menemui Bapak Sekdes Lawangi kembali. Dan di kantor desa Bapak Sekdes kembali memberikan rekomendasi. Bapak Sekdes menelpon seseorang yang kebetulan orang tersebut katanya rumahnya di Cibinong juga, dekat rumah anak saya. Orang tersebut ditelepon, akhirnya janjian dengan saya nanti setelah saya pulang dan ketemu di rumah. Selanjutnya setelah saya pulang dan sampai rumah, orang yang menjadi rekomendasi dari Bapak Sekdes itu datang ke tempat saya dan juga menjelaskan bahwa mengurus sertifikat itu waktunya cukup lama dan biayanya juga cukup besar. Dan kalau memang mau dibantu, beliau minta biaya 15 juta. Kesimpulan saya bahwasanya ternyata membuat sertifikat itu banyak mafianya. Karena dari awal penjelasan dari informasi kantor BPN sangat gampang, persyaratannya mudah, biayanya pun murah. Tetapi setelah saya urus ke sana kemari, ternyata banyak liku-likunya, persyaratannya sangat menyulitkan. Dan pada akhirnya daripada saya bapak belur diminta 15 juta, nanti belum tentu jadi, makanya saya tidak jadi membuat sertifikat tanah anak saya tersebut, padahal saya sudah mengeluarkan uang yang sudah cukup banyak. Di kantor desa saja sudah 3 juta, belum di kantor pajak, belum ongkos ke sana kemari dan lain-lain. Pengalaman ini saya tuangkan di YouTube agar supaya yang melihat video saya ini dengan lebih berhati-hati. Kalau kalian mau membuat sertifikat, tanyakan secara detail terlebih dulu ya, biayanya berapa. Kalau memang Anda sanggup, Anda teruskan, jangan sampai seperti saya yang semula dikasih tahu biaya ringan, akhirnya kenyataannya di luar dugaan. Dan kita mesti berhati-hati, ternyata pengurusan sertifikat tanah banyak mafianya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.